Deddy Sitorus, anggota DPR RI fraksi Partai PDIP, mengamuk saat mengetahui Salsa Arwina resmi dilantik sebagai staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia. Kepada awak media, Deddy Sitorus terang-terangan mempertanyakan kapasitas dan integritas Salsa Arwina untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Hal ini pertama kali diketahui lewat cuplikan video singkat yang diunggah di akun TikTok bernama Lensa Dunia Politikal. Dalam narasi yang disampaikan di video itu mengatakan, Deddy Sitorus marah dengan keputusan Pak Prabowo Subianto yang mengangkat Salsa Arwina sebagai staf kepresidenannya. Usai video itu viral di media sosial, beragam komentar dari warganet turut membanjiri postingan tersebut. Pro dan kontra pun antara sesama netizen ikut meramaikan unggahan itu. Tercatat, sampai detik ini, cuplikan video tersebut sudah dilihat ratusan ribu kali oleh netizen dengan like mencapai puluhan ribu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, resmi mengumumkan mengajak Salsa Arwina untuk ikut berpartisipasi dalam Kabinet Merah Putih. Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di tanah air itu akan memberikan jabatan yang cukup mentereng jika Salsa Arwina tersebut bersedia untuk membantu Prabowo Subianto dalam mengelola pemerintahan Merah Putih. Menurut bocoran yang kami terima, Pak Prabowo Subianto tawarkan jabatan sebagai staf khusus kepresidenan untuk Salsa Arwina jika menerima ajakan tersebut. Sayangnya, Salsa Arwina belum memberikan jawaban pasti mengenai tawaran itu, sebagaimana yang diketahui. Nama Salsa Arwina Hutagalung belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah unggahan dan sikap kritisnya terhadap kondisi politik nasional mencuri perhatian. Influencer yang kini bermukim di Aarhus, Denmark, tersebut tak ragu menyoroti isu-isu demokrasi, bahkan mendukung seruan rakyat untuk reformasi menyeluruh di tubuh DPR, Polri, dan TNI. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah ketika ia menanggapi pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Politisi itu sempat melontarkan ucapan soal orang tolol sedunia yang kemudian menuai reaksi keras dari publik. Salsa, lewat akun Instagram pribadinya Salsa R, secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tulisnya pada unggahan. Tantangan itu bahkan disertai ajakan agar debat digelar dengan juri profesional internasional, menunjukkan keseriusannya dalam membela suara rakyat. Meski demikian, Ahmad Sahroni menanggapi dengan nada santai dan menolak untuk meladeni ajakan debat tersebut. Salsa Arwina Hutagalung bukan sekadar influencer biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi sejak masa kuliah. Pada 2014, Salsa berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University, NTU, Singapura, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis dan berargumentasi. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kini, meski tinggal di Aarhus, Denmark, Salsa tetap aktif bersuara dalam berbagai isu sosial dan politik di tanah air. Selain kiprah akademisnya, Salsa juga dikenal lewat kanal podcast Jadi Dewasa 101, JDW 101. Podcast ini membahas berbagai topik seputar kehidupan anak muda yang sedang berproses menuju kedewasaan, mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Podcast tersebut mendapat apresiasi dari banyak pendengar karena dianggap relatable, lugas, dan menyentuh realita generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Dari sinilah Salsa semakin dikenal sebagai konten kreator dengan gaya komunikasi yang jujur dan membumi. Dalam beberapa waktu terakhir, Salsa aktif mengunggah konten yang berkaitan dengan demo dan aspirasi rakyat. Ia mendukung tuntutan agar ada reformasi menyeluruh di lembaga negara, terutama DPR, Polri, dan TNI. Baginya, suara masyarakat tak boleh dipandang remeh, apalagi dilecehkan oleh wakil rakyat. Keberaniannya menantang Ahmad Sahroni hanyalah salah satu contoh bagaimana ia menggunakan platform digitalnya untuk menyuarakan kritik. Di mata sebagian kalangan, keberanian Salsa ini menjadi simbol generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli pada keberlangsungan demokrasi. Bagi Salsa, demokrasi bukan hanya tentang hak memilih 5 tahun sekali, tapi juga soal keberanian mengawasi, mengkritisi, dan mendorong perubahan di tubuh lembaga negara.